Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk belajar bersama pada hari ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Anak-anak yang Bapak cintai dan banggakan, hari ini kita akan mempelajari pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pelajaran ini sangat penting karena dari sinilah kita bisa mengenal para tokoh penyebar Islam, perjuangan mereka, serta nilai-nilai keteladanan yang bisa kita tiru dalam kehidupan. Mari kita awali pembelajaran ini dengan membaca doa bersama, agar ilmu yang kita dapat hari ini menjadi berkah dan bermanfaat. Hari ini kita akan membahas tentang Sunan Ampel. Tahukah kamu, di Tanah Jawa ada 9 tokoh besar yang dikenal sebagai Wali Songo, penyebar agama Islam dengan cara damai dan bijaksana. Salah satu yang paling terkenal adalah Sunan Ampel. Yuk, kita kenal lebih dekat. Profil Sunan Ampel. Sunan Ampel adalah salah satu dari Wali Songo, yaitu 9 wali Allah yang berperan besar dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Nama aslinya adalah Raden Rahmat, dan ia dikenal sebagai tokoh ulama yang bijaksana, cerdas, dan berakhlak mulia. Fakta penting tentang Sunan Ampel. Nama asli Raden Rahmat, gelar Sunan Ampel. Tempat lahir Champa, sekarang Vietnam. Ayah Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik, ibunya Putri Raja Champa, tahun kedatangan di Jawa sekitar tahun 1440 Masehi, tempat dakwah utama Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Peran dan dakwah Sunan Ampel, Jas 1. Pusat dakwah di Ampel. Setelah datang ke Jawa, Sunan Ampel menetap di daerah Ampel Denta, Surabaya sekarang. Disinilah ia membangun pesantren pertama di Jawa yang menjadi pusat pembelajaran Islam. 2. Mendidik para ulama dan wali. Sunan Ampel adalah guru dari beberapa wali Songo lainnya seperti Sunan Giri, Sunan Bonang, putra kandungnya, Sunan Derajat, putra kandungnya. Ia juga memiliki hubungan erat dengan Raden Patah, pendiri kerajaan Demak, yang merupakan murid sekaligus menantu Sunan Ampel. 3. Menyebarkan Islam dengan damai. Sunan Ampel menyebarkan ajaran Islam melalui pendekatan yang lembut dan damai. Sesuai dengan budaya masyarakat Jawa saat itu, ia tidak memaksakan ajaran Islam, melainkan menggabungkan nilai-nilai Islam dengan adat Jawa yang sesuai. Ajaran dan konsep Moh Limo. Salah satu ajaran penting dari Sunan Ampel adalah konsep Moh Limo, yaitu larangan terhadap 5 perbuatan buruk. Moh main judi. 2. Moh madat atau tidak mau menggunakan narkoba. 3. Moh maling atau tidak mencuri. 4. Moh mabuk. 5. Moh madon atau tidak berzina, perbuatan asusila. Ajaran ini sangat membumi dan mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga mampu mengubah perilaku masyarakat Jawa menuju kehidupan yang lebih baik dan Islami. Peninggalan Sunan Ampel. Beberapa peninggalan penting dari Sunan Ampel antara lain Masjid Ampel di Surabaya, dibangun pada tahun 1421 Masehi dan masih berdiri kokoh hingga kini. Pesantren Ampel, tempat pendidikan agama Islam tertua di Jawa. Makam Sunan Ampel terletak di Kompleks Masjid Ampel, menjadi tempat ziarah umat Islam dari berbagai daerah. Wafatnya Sunan Ampel. Sunan Ampel wafat pada tahun 1441 Masehi di Surabaya. Ia dimakamkan di dekat Masjid Ampel, dan makamnya masih sering dikunjungi sebagai tempat ziarah spiritual dan sejarah. Kesimpulan, Sunan Ampel adalah tokoh penting dalam sejarah Islam di Indonesia. Ia tidak hanya menyebarkan ajaran Islam, tetapi juga membangun sistem pendidikan pesantren, mendidik para ulama besar, serta mengajarkan akhlak mulia melalui pendekatan budaya yang lembut. Nilai-nilai yang dapat diteladani: semangat belajar dan mengajar, sabar dan lemah lembut dalam berdakwah, menjaga akhlak dan menjauhi perbuatan buruk, Moh Limo, menyatukan agama dan budaya secara bijak. Yuk, kita tiru akhlak mulia Sunan Ampel, belajar, sabar, dan saling menghargai. Dari Sunan Ampel, menurut kamu, nilai apa yang paling penting dari perjuangan beliau? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.